Sahabat alam, secara umum Provinsi Sulawesi Tenggara diapit oleh gunung, lembah, dan sungai. Kondisi ini tentu saja menguntungkan warga dari segi keterjaminan air bagi masyarakat. Namun, ketersediaan air di beberapa daerah kini mulai mengkhawatirkan. Kalau di musim hujan, daerah-daerah tersebut tergenang air, sedangkan kalau di musim kemarau, beberapa daerah tersebut mengalami kekeringan. Kondisi seperti ini seringkali terjadi, salah satunya di Kabupaten Konawe Utara. Untuk mengetahui ketersediaan air di kabupaten tersebut, kita dengarkan laporan berikut ini. Selamat mendengarkan dan mari tetap bersahabat dengan alam. Air untuk kebutuhan masyarakat. Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe. Di wilayah ini terdapat dua sungai besar, yakni Sungai Lalindu dan Sungai Lasolo. Kedua sungai ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di Konawe Utara. Aliran air ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sumber air bersih dan irigasi persawahan. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tetap menganggap bahwa pasokan air bersih untuk kebutuhan mereka tidak akan pernah habis. Mereka meyakini suplai air dari gunung tidak akan pernah habis dalam kondisi apapun. Nggak bisa kering. Sekali kalau kering air laut bisa juga kering itu. Kali malah tidak pernah kesusahan air, karena itu kali tidak pernah mati. Ya tidak pernah bilang mau kesusahan air. Bilang tidak ada anunya toh keringnya ini air biar musim kemarau. Ya bisa kering kalau air ini toh sungai. Air bersih di sini sangat mudah diperoleh. Hanya dengan membayar iuran Rp2.000 per bulan, mereka sudah dapat menikmati sumber air bersih. Bahkan ketika keran penutup air dikunci, pipa air akan jebol akibat besarnya tekanan air. Meski demikian, warga di Kabupaten Konawe Utara mengakui jumlah debit air setiap tahunnya terus menurun. Terbukti, sumber pengairan untuk irigasi persawahan mereka tidak sederas pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut penjelasan Ahdan, warga desa Sambandete, Kecamatan Asera. Habis banjir besar, saya punya kebun sendiri, memang banyak kerugian saya. Saya punya padi sepotong diambil banjir, kemudian saya punya tanaman jangka pendek, sapu habis dia kena banjir. Saya punya bibit kayu jati, ada 200 pohon dia tenggelam di air. Banjir terakhir ini, yang baru-baru ini mungkin ada 5 meter naik di tanaman saya. Ada banjir besar lagi. Banjir yang terakhir ini, yang lalu ini, gara-gara keterlaluan ini tahun ini hujan, sehingga muncul banjir besar. Sampai saya punya anak hampir tenggelam di situ, saya punya cucu. Warga yang tinggal di sepanjang bataran kali tidak menyadari kalau kondisi tersebut adalah tanda munculnya krisis air di daerah mereka. Tingginya angka pembangunan yang timbul akibat laju pertumbuhan penduduk telah memaksa angka penguasaan lahan juga semakin besar. Kawasan-kawasan hutan yang dulunya terlihat utuh kini berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman atau peruntukan lain. Hutan-hutan penyangga yang berdiri tegak di sepanjang bantaran kali dibabat habis sehingga fungsi hutan sebagai penyangga tata air ikut menurun. Berdasarkan data BPDA Sampara,
Aliran air bagi masyarakat Sultra hanya dipasok oleh 14 daerah aliran sungai. Dan saat ini, kondisi das-das tersebut sudah diambang kritis akibat tingginya aktivitas manusia yang sudah melampaui daya dukung alam. Salah satu contoh das Konaweha yang kini menjadi sumber kehidupan masyarakat di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Das Konaweha ini sudah diambang kritis dengan tingkat sedimentasi per tahun mencapai 300 ton. Degradasi ini dipicu oleh konservasi kawasan hutan dan pembangunan yang tidak terencana. Bagian program BPDAS Sampara menjelaskan kerusakan das terjadi akibat aktivitas pembalakan liar secara besar-besaran. Semakin besar potensi sumber daya alam yang ada di kawasan das, maka indikasi untuk memanfaatkan lahan tersebut juga semakin besar. Tapi sisi lain kita sadar bahwa pengembangan wilayah, pembangunan daerah itu tidak harus mengorbankan lingkungan. Itu yang harus dikembangkan di sana. Itu untuk kearifan semua, bukan hanya masyarakat, tapi juga pemimpin yang ada di sana, juga legislatif, misalnya, ya, bahwa ternyata membangun dengan ramah lingkungan jauh lebih bagus dibandingkan kita membangun murni hanya untuk mengeruk PAD atau memperhatikan lingkungan. Nanti biaya lingkungan pada akhirnya yang dibayarkan akan lebih tinggi, gitu. Dibanding sekarang kita berusaha membangun dengan ramah lingkungan. Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara umumnya punya mata pencaharian bertani. Dalam hal bertani, masyarakat di kabupaten ini belum menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan, sehingga kelanjutan sumber daya alam yang mereka kelola nyaris tidak diperhatikan. Seperti yang diungkapkan tokoh masyarakat setempat Muhammad Jamal. Manusia terlalu banyak menebang hutan-hutan di hulu sungai, sehingga terjadilah, dan pendangkalan di sana semakin, karena kayu sudah habis. Apalagi dengan masuknya investor ini terlalu meragukan. Karena sebelum masuk investor, sungai masih dalam semua. Tetapi memang kalau di sini ini sejak masih dulu, pasti istilah Belanda selalu dilanda banjir. Itu sudah jelas. Sudah manusia berkebun-kebun ladang, apalagi sekarang mungkin semakin banyak menebang kayu, sehingga terjadilah bencana.